Halo teman-teman semua, tidak terasa kita sudah memasuki tahun kedua pandemi dan sudah lebih dari 1 tahun kita melaksanakan pembelajaran daring. Kini tahun ajaran baru telah dimulai, tapi apakah teman-teman benar-benar sudah siap untuk menjalaninya? Mari kita telisik. Pernah nggak sih selama pembelajaran daring jarak jauh, teman-teman merasa bahwa sekolah lebih melelahkan dibandingkan ketika sebelum pandemi? Di masa pandemi ini, layaknya orang-orang pada umumnya, banyak siswa juga mengalami kesulitan. Bahkan ditemui kasus siswa yang merasa lebih lelah ketika pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Padahal pembelajaran di masa pandemi yang dikenal dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh diasumsikan akan lebih memudahkan siswa. Namun, banyak siswa yang mengeluhkan bahwa mereka lebih tertekan selama mengikuti pembelajaran daring. Lalu, apa yang menyebabkan siswa tertekan? Hal-hal yang menyebabkan siswa tertekan diantaranya adalah merasa lelah dengan situasi yang ada, merasa banyak beban utamanya pekerjaan sekolah, merasa bosan karena tidak bisa kemana-mana, kurang bisa mengelola waktu, merasa cemas dengan nilai, tidak termotivasi, sulit berkonsentrasi, dan utamanya kurang tidur. Jika teman-teman mengalami hal-hal di atas, ada kemungkinan teman-teman sudah mengalami kelelahan akademik atau juga disebut dengan stres akademik. Nah, apa sih stres akademik itu? Stres akademik dapat didefinisikan sebagai stres, beban, atau kondisi psikologis lainnya yang diakibatkan oleh proses pembelajaran yang diikuti siswa, sehingga siswa menunjukkan keadaan kelelahan emosional dan kecenderungan untuk memiliki prestasi akademik yang rendah. Stres akademik merupakan respon terhadap tuntutan akademik yang mungkin melebihi kapasitas siswa. Stres akademik bisa dikatakan sebagai hal yang umum, mengingat 10 hingga 30% siswa mengalami hal tersebut. Jika hal ini terjadi, apa yang bisa kita lakukan sementara kondisi belum kembali normal dan pembelajaran daring masih harus dilakukan? Pas banget nih, tahun ajaran baru saja dimulai. Nah, jika teman-teman di semester sebelumnya mengalami stres akademik seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa diterapkan untuk mengurangi dan mengantisipasi munculnya stres akademik. Pertama, buat rutinitas dan upayakan tidak menyimpang dari rutinitas tersebut. Pembelajaran daring seringkali memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar. Namun, ada baiknya jika kamu membuat aktivitas pembelajaranmu lebih teratur dengan membuat agenda. Dan usahakan agar kamu tidak menyimpang dari agenda tersebut. Sebagai contoh, kerjakan tugas sekolahmu hanya di waktu yang telah kamu tentukan dan jangan menyimpang dari waktu tersebut. Selanjutnya, setelah membuat rutinitas, pastikan bahwa kamu dapat fokus dengan apa yang kamu kerjakan dan hindari multitasking atau mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Dengan berfokus dan berkonsentrasi, kamu akan mampu mengerjakan tugas atau pekerjaanmu secara efektif sehingga kamu tidak akan menyimpang dari rutinitasmu. Membuat rutinitas dan berfokus dalam pekerjaan menjamin waktu istirahat yang kamu miliki. Ini sangat penting ya teman-teman. Setelah menghadap layar dalam waktu tertentu, teman-teman tentunya membutuhkan istirahat. Kadangkala kita merasa bahwa kita tidak ada waktu istirahat saking banyaknya tugas yang kita miliki. Padahal dengan istirahat sebentar saja, rasa penat dan suntuk dalam belajar dapat berkurang. Dengan istirahat secara rutin, setidaknya teman-teman bisa melepas beban akademik meskipun hanya sedikit dan sebentar. Asupan makanan dan minuman berperan penting untuk menjaga kelancaran pembelajaran. Pembelajaran daring dapat menjadi cukup melelahkan. Jika tubuh kita tidak ternutrisi dengan baik, maka tubuh kita tidak akan mampu bekerja dan bertahan dikala kita harus belajar dalam waktu yang lama. Padahal keadaan fisik yang prima adalah salah satu faktor yang paling penting dalam kelancaran kegiatan belajar. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan enak juga dapat meningkatkan mood loh. Dan di masa pembelajaran daring ini, setidaknya kamu dapat belajar dengan ngemil makanan-makanan sehat yang membuatmu senang. Selanjutnya, jaga pola tidurmu dan upayakan untuk mendapatkan tidur yang optimal.
Tidak cukup tidur rupanya menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi siswa di masa pembelajaran daring. Lah, kok bisa? Padahal kan belajar di rumah. Bisa tidur kapan saja, bukan? Jawabannya tidak. Umumnya, di saat waktunya istirahat dan tidur di malam hari, seringkali kita masih menatap layar, yaitu layar HP. Ayo, siapa yang sering seperti ini? Padahal dengan menatap layar HP, mata kita tidak berhenti bekerja. Bahkan dengan menatap layar HP, teman-teman dapat menjadi lebih terjaga sehingga pola tidur teman-teman menjadi terganggu. Selain itu, kebiasaan mengerjakan tugas di saat waktunya istirahat juga dapat mengganggu pola tidurmu. Alhasil, kamu tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, padahal keesokan harinya kamu harus melanjutkan pembelajaran daring. Nah, tips terakhir adalah jaga komunikasi dengan temanmu. Kondisi pandemi memanglah membatasi banyak aktivitas sosial kita yang umumnya terjalin secara langsung dengan tatap muka. Namun, kita sebenarnya masih dapat menjalin interaksi tersebut melalui platform-platform daring yang kini sudah sangat canggih. Dengan secara rutin menjaga interaksi tersebut, kita dapat didukung dan mendukung teman dikala kita atau teman kita mengalami kesulitan. Dukungan sangatlah dibutuhkan di masa yang sulit ini. Dan jika kamu membutuhkan dukungan, jangan sungkan-sungkan untuk mencari dukungan itu. Tips-tips di atas tidak semata-mata dapat menghilangkan kemungkinan stres begitu saja. Namun, setidaknya dengan menerapkan tips-tips tersebut, waktu pembelajaranmu akan menjadi lebih teratur sehingga waktu istirahatmu akan lebih terjamin. Dengan itu, kemungkinan stresmu akan menjadi lebih kecil. Ataupun jika kamu mengalami stres, kamu dapat bangkit untuk menghadapi dan mengelola stres tersebut. Nah teman-teman, semoga video ini membawa manfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa, di masa yang masih genting ini, tetap patuhi protokol kesehatan yuk. Gunakan terus maskermu, cuci tanganmu atau gunakan disinfektan, jaga jarakmu dengan orang lain, tetap di rumah jika tidak ada urusan penting, dan tingkatkan imunmu selalu. Stay safe dan selamat menjalankan aktivitas.